kesulitan tertinggi untuk urusan-urusan dunia itu sebenarnya air. Airnya semua ambil di Kali Benena ini. Nah, butuh banyak waktu untuk pergi ambil air. Untuk mengambil air saja kita harus membuang waktu 2-3 jam misalkan. Ya dibayangkan kalau harus buang waktu 1 hari 2-3 jam dikali per bulan berapa hari kita buang waktu untuk cari air. Kalau secara ekonomis ya kita rugi. Dan juga ngobrol sama satu anak perempuan yang mesti berhenti sekolah untuk ngambil air setiap hari. Di situ kebuka pikiran kalau banyak banget yang kita bisa bantu di sini dan mereka juga sangat terbuka untuk bantuan kita. Itu awalnya saya survei ke desa Wekeke, Boen, dan Tafuli. Jadi masyarakat di sana itu karena memang secara geografis mereka itu sangat terisolasi, jauh dari kota, jalanannya rusak, sehingga mereka itu jarang dibantu pemerintah. Jadi mereka itu kayak dianaktirikan. Jalan rayanya susah, air saja beli. Bahkan sampai harus biaya besar kalau harus kejar waktu ya kita harus beli. Itu biaya besar. Di sini dulu kan satu tangki bayarnya 150.000, 5.000 liter. Ya kalau itu tidak mendadak, kalau mendadak bisa 200.000. Dari pemerintah kabupaten, setiap tahun itu ada rencana pembangunan kecamatan dan kabupaten. Tapi mungkin ada keterbatasan lainnya sehingga sampai saat ini pun belum terjawab. Selama kegiatan itu saya selalu ada bersama dengan mereka untuk mendukung, memberikan motivasi kepada masyarakat di desa Wekeke supaya menerima program ini dengan baik, karena ini sesuatu hal yang luar biasa, karena selama ini tidak pernah ada dari luar untuk masuk melihat keadaan itu kemudian memberikan solusi untuk bisa keluar dari persoalan air bersih ini. Setiap wilayah di Indonesia itu punya potensi energi terbarukannya masing-masing. Baik itu ada yang matahari, ada yang air, ada yang angin gitu ya. Kebetulan di beberapa desa yang kita kunjungin memang potensi energi terbarukannya adalah matahari gitu. Jadi sangat bisa banget sih ketika kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada tersebut. Apalagi kita bicara soal Indonesia. Dan akan sangat sulit ketika memang pengadaan listriknya itu bergantung kepada PLN yang saat ini memang memonopoli di Indonesia. Akan sangat mahal juga biayanya ketika harus menggunakan grid yang terpusat gitu. Jadi masyarakatnya itu tidak hanya bergantung lagi sih untuk penyediaan listriknya terhadap pemerintah atau PLN atau satu instansi tertentu, tetapi mereka juga bisa memegang energi demokrasi atau demokratisasi energi. Mereka bisa memiliki sumber energinya sendiri, mengelola sendiri gitu ya. Jadi tanpa harus bergantung kepada pihak manapun. Itu sih yang sebenarnya kita sangat dorong di sini. Ketika proyek sudah diimplementasikan dan pompa air naik pertama kali, itu ada yang sampai menangis menyambut air naik ke bak reservoir utama. Mereka menari, menangis, berpelukan, berteriak bahwa merdeka, bahwa akhirnya kami terbebas dari berbagai kesulitan yang selama ini dialami. Begitu adanya panel surya ini, masyarakat langsung tarik selang sampai di kebun-kebunnya. Banyak masyarakat, anak-anak muda mulai menanam sirih.
Jadi sejauh ini setelah ada bantuan dari Solar Chapter, masyarakat sesungguhnya tidak menghabiskan waktu untuk pergi timba air di kali. Jadi waktu 1-2 jam yang kurang lebih 2 jam yang dipergunakan untuk mengambil air di kali, waktu itu bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan lain. Strategi yang dibuat Solar Chapter itu simpel. Ketika kita berkontribusi bersama, membangun kolaborasi bersama pemerintah, masyarakat dengan Solar Chapter, Pamsimas, itu hal yang bagus. Ya, kami apresiasi waktu itu bersama masyarakat. Inisiasi teman-teman Solar Chapter yang ada di Biau, bagaimana sebetulnya teman-teman Solar Chapter bersama juga perangkat desa di sana, mereka membentuk kelembagaan yang begitu solid gitu untuk mengelola energi mataharinya, mengelola sumber airnya sendiri. Jadi yang mereka sekarang sudah kita bisa bicara berketahanan energi, sudah bisa mandiri energi juga. Jadi kalau Biau bisa, ya pastinya desa-desa lain atau dusun-dusun lain yang punya potensi energi terbarukan yang sama ya pastinya bisa melakukan itu. Itu sih. Seandainya di NTT ini mengembangkan panel surya sebagai sumber energi utama, saya rasa ke depan NTT juga bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kenapa tenaga surya? Karena itu salah satu solusi yang menurut saya sangat baik ya. Karena pertama transportasinya mudah, terus intensitas cahaya juga tinggi di NTT, dan juga operation cost-nya cukup rendah. Usina balbal biso nafne notu